Nanya dong Steven, pernah dengar Kolose nggak? Nggak pernah? Nggak pernah dengar Kolose? Nggak pernah ya? Di sekolah nggak pernah diajarin Kolose ya? Kolose itu apa ya? Kitab ya. Oke, Kolose itu isinya apa ya? Bicara tentang apa Kolose? Spesifiknya? Kurang tahu ya. Oke, thank you ya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Penelitian kita tadi membuktikan bahwa kitab Kolose sepertinya kurang menarik di antara anak-anak muda bahkan di kalangan gereja. Karena banyak yang belum paham, belum mengerti tentang kitab Kolose. Kitab ini sangat jarang dikhotbahkan di ibadah, di persekutuan-persekutuan, bahkan di tengah-tengah kelompok sel group. Kenapa? Karena kitab ini dianggap kurang menarik. Padahal kitab Kolose berbicara tentang Kristus dan sangat banyak referensi-referensi yang membahas tentang kitab Kolose ini. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-23. Yuk. Kitab Kolose, tema utamanya adalah keutamaan Kristus. Kalau kita mau belajar tentang Kristus, kita harus membaca kitab Kolose. Karena kitab ini sangat banyak berbicara tentang Kristus. Yang pertama, di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23 ini berbicara bahwa Kristus adalah Tuhan. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, dari perikop Kolose 1 ayat 15 sampai 23, Kristus adalah penyelamat manusia. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, Kristus adalah Tuhan. Kitab ini mengatakan bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak terlihat. Allah itu tidak kelihatan. Allah itu adalah roh adanya. Tidak mungkin manusia bisa melihat Allah. Tetapi melalui Kristus, kita dapat melihat sifat-sifat Allah di dalam hidup kita, di dalam pelayanan Yesus selama hidup di dunia ini. Kita melihat bahwa sifat Allah itu adalah penuh dengan belas kasihan. Dia penuh dengan kemurahan hati. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mempunyai karunia untuk menyembuhkan, membangkitkan, bahkan memberikan kekuatan baru kepada kita. Jadi kita dapat melihat sifat Allah melalui pribadi Kristus. Yang kedua, dia adalah pencipta dari segala sesuatu, bukan diciptakan. Dia sudah ada sejak permulaan, sejak dari awal dia sudah ada. Dia tidak diciptakan, tetapi dia menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita, maka kita pun diciptakan dengan sempurna, dengan baik. Yang ketiga, dia ada dari kekekalan dan hingga kekekalan. Sejak dari semula ketika langit diciptakan, ketika cakrawala ini diciptakan, dia sudah ada. Dia ada bersama dengan Bapa sebagai anak kesayangan Bapa. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita memperoleh segalanya. Yang kedua, dia adalah penyelamat manusia. Kristus adalah pemimpin. Dia memimpin kita dari lembah dosa kepada hidup yang penuh kemenangan. Dia memimpin kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia sempurna menyelamatkan. Seorang yang adalah seorang yang sempurna. Tidak mungkin seorang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia harusnya dihukum. Tetapi oleh penebusan Kristus, oleh darahnya yang tertumpah di Kalvari, dosa-dosa kita diampuni. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita, mematahkan segala sakit penyakit, termasuk penyakit rohani kita, penyakit batinia kita yang harus diubahkan di dalam Kristus. Yang ketiga, dia adalah pendamai. Sejak manusia berdosa,
semua manusia itu hilang hubungan, hilang suatu keakraban dengan Allah. Manusia menjadi takut bertemu dengan Allah. Manusia merasa dituduh karena dosa, karena pelanggarannya. Tetapi di dalam Kristus, Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Allah yang mendamaikan kita untuk kita boleh menikmati hubungan yang baru dengan Allah. Dan yang keempat, Dia adalah pembaharu kita. Dia menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Di dalam Kristus, kita mendapat hidup yang baru. Hidup kita yang lama, hidup kita yang tadinya hancur, hidup kita yang tadinya penuh dengan kegagalan, siap untuk diubahkan, dibaharui menuju hidup yang baru. Lalu kita sudah belajar tentang kitab Kolose, kita sudah tahu Kristus adalah Tuhan, kita sudah percaya Kristus adalah penyelamat manusia. Lalu apa dampaknya bagi kita? Apa penerapannya dalam hidup kita? Yang pertama, jadikan Kristus yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus dan dengan demikian hidup kita ini seluruhnya milik Kristus. Kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita yakin Kristus memegang kehidupan kita. Yang kedua, Kristus mengubahkan pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru. Yang tadinya pola pikir kita penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita menerima pola pikir yang baru, pola pikir yang penuh kemenangan, pola pikir yang penuh kepastian, pola pikir yang penuh dengan harapan hanya ada di dalam Kristus. Yang ketiga, tidak lagi ada keraguan di dalam Kristus. Kita yakin tekun dalam iman kita kepada Kristus. Kita tidak lagi terpesona dengan dunia ini. Kita tidak mau lagi diiming-imingi dengan uang, diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan pangkat. Lalu kita beralih dari iman kita, tetapi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memperoleh segalanya. Kemudian juga kita harus teguh dan tidak tergoncangkan. Kabar-kabar dunia penuh dengan berita-berita yang menggoncangkan iman kita. Tetapi di dalam Kristus kita tetap kokoh bersama Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak bergeser dari pengharapan akan Injil. Kita harus hidup sesuai dengan Injil. Kita harus percaya kepada Injil dan tidak lagi digoyahkan dari Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita kemenangan. Jadi hari ini kita sudah belajar dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah penyelamat manusia. Dan kita penuh bahagia, kita penuh sukacita, hidup kita yakin kita aman di tangan Kristus. Aman di dunia ini. Aman hingga kekekalan kita menjadi milik Kristus. Haleluya. Amin.